Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dina Aurelia Katrunada. Today I will presentation about part of speech bagian pronoun. Untuk mempermudah pembahasannya, di sini saya akan menampilkan dengan PowerPoint. Check it out. Check it out. Check it out. Teman-teman semua di sini udah pada tahu belum nih apa arti part of speech? Jadi, parts of speech adalah bagian-bagian mendasar dari kalimat bahasa Inggris. Ada 8 part of speech, yaitu noun, kata benda, pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, preposition, kata depan, conjunction, kata hubung, dan interjection, kata seru. Di sini aku bakal membahas tentang pronoun atau kata ganti. Sesuai dengan namanya, pronoun berfungsi sebagai pengganti subjek seperti manusia, hewan, atau benda. Pronoun juga mampu menghindari pengulangan kata dalam gabungan kalimat. Pronoun memiliki 7 jenis. Yang pertama, personal pronoun. Apa sih personal pronoun? Jadi, kata ganti ini ditujukan untuk mengganti orang atau yang berlaku sebagai subjek dalam kalimat. Namun, personal pronoun dapat berubah menjadi objek maupun subjek. Contohnya adalah sebagai subjek ada I, you, he, she, it, we, they. Contoh kalimatnya, yesterday Lina came to my house. Kemarin Lina datang ke rumahku. She was giving me a birthday surprise. Dia memberiku kejutan ulang tahun. Lina bisa digantikan dengan kata she, yaitu kata ganti dia perempuan. Maka kita tidak perlu mengulangi kata Lina sehingga kita bisa menggunakan she untuk menggantikan kata Lina. Kemudian ada sebagai objek me, us, you, him, her, them. Contoh kalimatnya, we were at your party last week. Kami datang ke pestamu minggu lalu. Did you notice us? Apakah kamu melihat kita? Us kembali ke kata we agar tidak terjadi pengulangan kata. Jenis yang kedua ada possessive pronoun. Kata ganti ini ditujukan untuk menegaskan kepemilikan. Possessive pronoun terbagi menjadi dua bentuk, yaitu dependent yang juga sering disebut sebagai possessive adjective dan independent. Seperti namanya, possessive adjective bersifat sebagai kata sifat dan diletakkan sebelum kata benda. Contohnya adalah possessive pronoun atau independent. Ada mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Contoh kalimatnya, this is my book. Ini buku saya. The book is mine. Buku ini punya saya. Kemudian, contoh yang kedua, this house is theirs. Rumah ini milik mereka. Kalau possessive adjective atau dependent, ada my, your, his, her, its, our, your, their. Contoh kalimatnya, this is her bag. Itu adalah tasnya. Contoh yang kedua, I will buy your bag. Aku akan membeli tasmu. Jenis yang ketiga adalah reflexive pronoun. Kata ganti ini ditujukan untuk menegaskan subjek yang melakukan suatu kegiatan. Reflexive pronoun berupa myself, yourself, themselves, ourselves, himself, herself,
itself. Dalam bahasa Indonesia, refleksi pronoun bisa diartikan sendiri. Contohnya, they will do the job themselves. Mereka akan mengerjakan pekerjaan itu sendiri. Contoh yang kedua, she closes the windows herself. Dia menutup jendelanya sendiri. Contoh yang ketiga, I do it myself. Saya melakukannya sendiri. Jenis yang keempat adalah demonstrative pronoun. Dalam bahasa Indonesia, demonstrative pronoun berupa ini atau itu. Untuk menegaskan kata ini atau itu dalam bentuk tunggal dan jamak, gunakanlah kata this, that, this, those. Contohnya, that is his laptop. Itu adalah laptopnya. Contoh yang kedua, these cookies taste good. Kue kering ini rasanya enak. Contoh yang ketiga, those are my towels. Handuk itu milikku. Jenis yang kelima adalah interrogative pronoun. Ada yang tahu nggak nih interrogative pronoun itu apa? Ya, sesuai dengan namanya, interrogative pronoun berfungsi sebagai kata tanya, yaitu who, whom, whose, what, which, why, dan kata tanya lainnya. Contoh yang pertama, which color do you prefer? Black or white? Warna apa yang kamu mau? Hitam atau putih? Contoh yang kedua, whose number is this? Nomor siapakah ini? Dan contoh yang ketiga, whom do you go to prom with? Dengan siapakah kamu pergi ke pesta dansa? Jenis yang keenam adalah indefinite pronoun. Ada yang tahu nggak artinya apa? Kata ganti ini ditujukan untuk mengganti orang, benda, atau sesuatu yang belum pasti. Bentuk kata dari jenis pronoun ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah pengganti orang, seperti everyone, someone, anyone, no one, everybody, somebody, anybody, nobody. Contoh kalimat yang pertama, I think I saw someone here. Saya rasa saya melihat seseorang di sini. Contoh kalimat kedua, does anyone know where my suitcase is? Apakah ada yang tahu di mana koper saya? Yang kedua adalah pengganti benda, seperti everything, something, anything, nothing. Contoh kalimat yang pertama, I have nothing to think about. Saya tidak memikirkan apapun. Contoh kalimat kedua, she has everything she wants. Dia punya segalanya yang ia mau. Yang ketiga adalah pengganti tempat, seperti everywhere, somewhere, anywhere, nowhere. Contoh kalimat yang pertama, I think I saw him somewhere. Saya rasa saya melihatnya di suatu tempat. Contoh kalimat yang kedua, my things are everywhere. Barang-barang saya ada di mana-mana. Dan jenis pronoun yang terakhir adalah relative pronoun. Relative pronoun merupakan kata ganti yang digunakan untuk menggabungkan dua kalimat. Beberapa jenis relative pronoun antara lain who, which, whom, whose, dan that. Walaupun kebanyakan merupakan kata tanya, kata ganti di sini bukan berfungsi untuk membentuk kalimat tanya. Contohnya, meal that I always feed every day is my cat. Yang artinya, meal yang saya beri makan setiap hari adalah kucing saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.